Hai semua, aku Arfa dari kelas 11 MIPA 4 sebagai Ketua Umum di MPK. Aku Ana dari kelas 11 IPS 1 sebagai Ketua 1 di MPK. MPK adalah singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas. Nah, MPK sendiri adalah salah satu organisasi yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta yang bertugas untuk menjadi jembatan antara pihak sekolah, OSIS, guru, dan siswa-siswi SMA Negeri 5 Yogyakarta. Oke, untuk visi MPK adalah menjadikan MPK sebagai majelis perwakilan kelas yang mampu menjadi jembatan antara pihak sekolah, OSIS, serta siswa-siswi SMA Negeri 5 Yogyakarta. Oke, untuk misinya yang pertama adalah mampu menampung dan menyaring aspirasi seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 5 Yogyakarta. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas, kejujuran, tanggung jawab, dan pantang menyerah antara anggota MPK. Yang ketiga, mampu menumbuhkan jiwa kepemimpinan melalui tenaga organisasi. Yang keempat, mampu meningkatkan kerjasama antar anggota MPK. Yang kelima, bekerja sama dengan pihak OSIS untuk memajukan SMA Negeri 5 Yogyakarta, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Struktural MPK Puspanegara yang paling tinggi ada PH atau pengurus harian. Nah, di dalam PH ini ada ketua umum dan ketua 1 yang akan diisi oleh kelas 11. Terus ada ketua 2 yang akan diisi oleh kelas 10. Nah, di bawah tiga ketua itu tadi ada sekretaris dan bendahara. Sekretaris dan bendahara umum akan diisi oleh kelas 11. Terus ada sekretaris dan bendahara 1 yang akan diisi oleh kelas 10. Terus di bawah itu semua ada PJK atau penanggung jawab komisi. PJK sendiri akan bertanggung jawab atas 4 komisi. Nah, yang pertama ada komisi A, yaitu kepengawasan dan evaluasi. Untuk kalian yang suka banget sama event, bakalan enjoy deh di komisi ini. Yang kedua, ada komisi B, yaitu bela negara. Untuk kalian yang orangnya disiplin dan tegas, komisi ini cocok banget sama kalian. Yang ketiga ada komisi C, yaitu strategi dan kebijakan umum. Di sini kalian yang suka banget bersosialisasi, bakalan nyaman deh di komisi ini. Terus yang keempat ada komisi D, yaitu dokumentasi dan publikasi. Nah, buat kalian yang pengen mengembangkan bakat di bidang fotografi dan videografi, kalian pasti bakalan cocok di komisi ini. Untuk proker utama MPK yang pertama ada pemilos atau pemilihan OSIS. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya pemilos? Karena di SMP dan di SMA pasti bakalan diadain pemilos ini. Nah, untuk sistemnya sendiri kita akan adain secara hybrid. Jadi yang dimaksud dengan hybrid itu adalah kita tetap ngadain kegiatan seperti penyampaian orasi, debat dan tanya jawab secara offline di sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan sangat membatasi audiens yang datang. Lalu kegiatan akan di-share melalui live streaming di YouTube channel Maja Channel. Nah, proker utama MPK yang kedua ada Rempus atau Rembuk Puspanegara yang bertujuan untuk memberi ruang musyawarah dan untuk menyampaikan aspirasi masing-masing dari perwakilan organisasi dan ekstra. Nah, inti dari kegiatan ini adalah untuk menampung seluruh aspirasi siswa-siswi Maje yang nantinya akan diangkat dan direalisasikan untuk kepentingan sekolah yang lebih baik lagi. Sebenarnya PH sendiri nggak matokin spesifikasi orang bagaimana yang kita cari. Intinya sih harus niat dan bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab itu karena PH bakalan bertanggung jawab banget atas bagaimana berjalannya organisasi tersebut. Kalau dari aku sih yang penting kalian bisa berpikir kritis. Karena kan kalian di organisasi nggak mungkin ya nggak ketemu dengan yang namanya masalah. Nah, kalian harus bisa berpikir kritis untuk cari solusi dan penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, untuk tambahannya sendiri, kalian harus bisa bekerja sama di dalam tim. Karena di PH ini kalian bakal ngatur teman-teman kalian. Kerjasama tim juga bakal berguna banget untuk di organisasi ini. Karena dengan kerjasama tim yang baik, segala kegiatan dan program kerja yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Pesan untuk Puspanegara 72 itu, kalian di SMA ini jangan pasif kayak nggak ngelakuin hal apa-apa gitu. Kalian di SMA ini harus aktif dengan ikut ekskul, organisasi, atau event yang ada di Maje. Jangan jadikan pandemi alasan kalian nggak ngelakuin apa-apa. Oke, kalau dari aku, kalian jangan takut buat coba masuk ke organisasi, event, maupun ekskul. Karena bakal sia-sia kalau masa SMA kalian nggak punya pengalaman. Dan dari pengalaman itu kalian bisa jadiin pelajaran buat kalian ke depannya.
Jangan cuma diam aja, ayo gabung MPK. Halo, aku Fasya dari 11 IPS 2. Di sini aku sebagai koor Komisi A. Aku ini dari 11 IPS 1, di sini aku sebagai anggota Komisi A. Di Kom A itu ada 5 proker. Yang pertama, mengawasi event internal dan eksternal OSIS SMA 5 Yogyakarta. Yang kedua, mengawasi kinerja seksi bidang kaderisasi dan seksi bidang agama OSIS. Yang ketiga, membantu seksi bidang kaderisasi dalam menyusun kepanitiaan event dalam ruang lingkup politik OSIS. Yang keempat, kita juga membuat standar operasional prosedur atau SOP dalam proses kepengawasan, baik kepengawasan event maupun seksi bidang OSIS. Yang kelima, memberi pengajaran kepada anggota Komisi A dalam hal kepengawasan atau yang biasa disebut dengan TIVIS. Kalau di situasi pandemi ini, kalau misalnya ngawas, biasanya kita dimulai dari masuk grup kepanitiaan itu. Terus kita melihat progres dan kendala yang mereka hadapi, terus kita juga ikut bantu-bantu. Kalau misalnya untuk rapatnya, kalau memungkinkan offline, kita bakal offline, kalau enggak kita melalui Google Meet. Kalau untuk mengawasi seksi bidang OSIS, itu sama aja sih kayak tadi, yaitu masuk ke grupnya, terus lihat ada pembahasan apa aja, terus di tiap awal dan akhir bulan kita ngelakuin jimit. Karena kan kalau misalnya di Kom A kita ngawas, otomatis kita bakal ketemu banyak orang tuh. Nah, dari hal itu bisa menambah relasi dan melatih public speaking kita. Kalian juga bisa belajar bikin laporan yang benar loh, contohnya laporan kepengawasan event. Terus dengan gabung di Kom A juga, kalian bisa tahu teknis mengevaluasi yang baik dan benar. Untuk sukanya, kita bisa ketemu banyak orang, bisa tahu seluk-beluk event, terus bisa juga ngelatih diri untuk manage waktu. Terus juga kan di situasi pandemi kita bakal jarang tuh ketemu sama teman-teman angkatan. Nah, melalui Kom A ini kalian bisa ketemu sama teman-teman kalian karena ada beberapa rapat Kom A yang dilaksanain secara offline. Terus kalau dukanya itu, waktu kita bakal tersita banyak buat rapat-rapat dulu, dan juga ada beberapa kegiatan Kom A yang mendadak. Jadi misal barengan sama kegiatan lain, kita harus nge-cancel kegiatan lain itu dulu. Terakhir, kita jadi jarang masuk ke panitiaan event karena kan kita harus ngawas ya. Tapi jangan khawatir karena walaupun kita nggak masuk ke panitiaannya, kita tetap bagian dalam event itu, walaupun sebagai pengawas, bukan panitia. Yang paling utama itu mau berkomitmen dari awal sampai akhir jabatan, mau bertanggung jawab dan bekerja sama, terus juga tegas, karena kan di sini kita ngawas. Terus kita juga butuh orang yang bisa membaur, biar orang yang kita awas tuh nggak bakal sungkan sama kita, serta biar bisa lebih dekat juga sama anggota komisinya. Terakhir, kita juga butuh orang yang netral atau nggak mihak siapapun, serta profesional. Jadi kalau temennya temen, kalau udah di MPK ya MPK. Pesan buat adik-adik 72, kalau bisa kalian tuh di SMA jangan cuma aktif di akademik doang, tapi soft skill kalian juga harus tetap jalan. Caranya gimana? Caranya dengan mengikuti organisasi yang ada di MACE. Terus juga ikuti ekskul dan event sesuai dengan minat dan bakat kalian semua. Aktiflah kalian di SMA, kami tunggu di Komisi A. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Yuswan dari kelas 11 MIPA 5. Saya merupakan koor Komisi B. Perkenalkan, saya Alia Fairuz Cahyarani, biasa dipanggil Alia. Saya dari 11 MIPA 4 sebagai anggota Komisi B. Nah, di Komisi B ini kita memiliki tugas baik dalam bidang ketertiban maupun bidang kepengawasan. Dalam bidang kepengawasan, kita mengawasi jalannya kegiatan upacara berlangsung dari sebelum, saat berlangsungnya, dan setelah selesai kegiatan upacara. Yang kedua, kita bekerja sama dengan tim tatip untuk melakukan razia seragam. Kemudian ada tata tertib update atau tab up yang kami upload di official line MPK. Dan juga yang terakhir ada pengawasan Sekbid OPDSP, yaitu pengawasan Sekbid Kewirausahaan dan Sekbid Upacara. Perlu kita ketahui bersama bahwa banyak program kerja Komisi B dilakukan secara tatap muka di sekolah. Tetapi di masa pandemi ini banyak program kerja yang tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga kita menyesuaikan. Salah satu program kerja Kom B itu adalah tata tertib update. Dan dalam waktu dekat ini kita akan mensosialisasikan buku tata tertib sekolah. Selain itu juga kami melaksanakan pengawasan Sekbid secara daring. Di Komisi B ini kita tidak hanya belajar tentang bela negara, tetapi kita juga dapat melatih diri kita untuk bisa tegas, disiplin, berani, dan bisa bertanggung jawab. Nah, bener banget Kak Yuswan. Kita juga dapat menjadi orang yang lebih paham akan tata tertib yang ada di sekolahan.
Nah, sukanya tuh banyak, seperti dapat banyak relasi dan juga melatih diri kita untuk menjadi lebih disiplin tentunya. Dukanya karena online gini jadi kita tidak bisa merasakan atau terjun langsung program kerja di sekolah. Sukanya kalau dari saya sendiri mungkin dari program kerjanya tidak terlalu memberatkan dan juga relasi dengan kakak kelas, adik kelas, teman seangkatan jadi bagus. Lalu untuk diri saya sendiri, jadi lebih disiplin akan tata tertib. Dukanya mungkin dari prokernya jadi tidak maksimal karena kebanyakan offline. Tegas, berani, dan memiliki attitude yang baik itu penting. Tapi yang gak kalah pentingnya adalah dia yang mau bertanggung jawab. Banyak-banyak pilih kegiatan yang positif seperti berorganisasi maupun bergabung di ekskul dan event. Karena masa-masa ini tuh tidak bisa terulang lagi. Tidak jauh dari Kak Yuswan, aku mau nambahin. Jadi untuk adik-adik sekalian, manfaatkan waktu di SMA ini semaksimal mungkin, baik di bidang akademis maupun non-akademis. Berani tertib, berani daftar kombi. Halo 72, kenalin aku Katarina sebagai koor Komisi C. Dan aku Rangga sebagai anggota Komisi C. Nah, tugasnya itu pertama, mengadakan dan mengawasi forum angkatan. Yang kedua, mengadakan dan mengawasi forum ekstrakurikuler. Untuk selanjutnya, menampung aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 5 melalui papan aspirasi, angket aspirasi, dan Mon Inspiration atau yang biasa disebut dengan Monas. Lalu ada mengawasi Sekbid Forex dan Sekbid Sosial OSIS. Dan yang terakhir, mengadakan matur atau mace literatur yang biasanya diposting di Instagram @puspanegara_mpk. Nah, ada yang dijalankan secara online maupun offline, namun dengan prokes dan perizinan sesuai yang ditentukan. Seperti forum angkatan dan ekstrakurikuler, bisa menggunakan Google Meet atau Zoom atau menggunakan aplikasi lainnya. Kemudian, untuk aspirasi, biasanya menggunakan media kertas. Namun, pada masa pandemi ini menggunakan media Google Form. Untuk mengawasi Sekbid Forex dan Sekbid Sosial OSIS dilakukan secara online dan offline. Dan matur pastinya secara online, karena melalui media sosial. Nah, buat yang belum tahu matur itu apa, matur itu isinya karya sastra siswa-siswi SMA Negeri 5 yang terpilih dan kemudian di-up di Instagram. Pastinya di Komisi C ini enjoy banget ya, apalagi yang berjiwa sosial dan kreatif pasti cocok di komisi ini. Dan buat kalian yang ingin belajar sekaligus mencoba dalam public speaking ataupun ikut berpartisipasi dalam menjalankan 3M, menampung, menyaring, dan menyampaikan aspirasi, nah pastinya di Komisi C ini. Dan pasti bakal banyak berinteraksi dengan guru. Sukanya sih banyak ya, karena kita di sini itu cukup fleksibel gitu kerjanya, santai tapi tetap fokus dalam menjalankan tugas. Apalagi saat ada event, Komisi C ini sering ikut ambil bagian dalam kegiatan kreatif seperti mendekor dan banyak lainnya. Kalau dukanya sih lebih ke pandemi ya, karena proker-proker yang dulu dikerjakan offline, sekarang dikerjakan online. Seperti salah satu contohnya forum angkatan. Tentunya yang bisa bersosialisasi ya, karena di sini kita bakalan kerja bareng banyak orang. Terus kreatif, fast respon, dan bisa beradaptasi di segala setiap kondisi yang ada. Dan tentunya bisa bekerja dalam tim. Untuk harapan, menurut kami di SMA ini nggak semuanya tentang akademis atau pendidikan. Tapi juga ada berbagai skill yang kalian harus tingkatkan. Seperti contohnya skill bersosialisasi. Oleh karena itu, kalian bisa bergabung di organisasi, apalagi di MPK ini. Sudahi no-labmu, mari join Komce bersama kami. Halo. Aku Yulia dari kelas 11 IPS 2. Di sini aku sebagai koordinator Komisi D. Aku Reno dari kelas 11 MIPA 5. Aku di sini sebagai anggota Komisi D. Jadi, Komisi D punya beberapa proker. Yang pertama yaitu menjalankan official account MPK di Line dan Instagram. Yang kedua, publikasi teka-teki MPK atau TTM di Instagram. Yang ketiga, publikasi video evaluasi event atau VELAS di Instagram. Yang keempat, publikasi tata tertib update atau tab up di Line. Yang kelima, publikasi poster kegiatan di Instagram. Yang keenam, rebranding foto profil official akun MPK. Dan yang terakhir, mengawasi Sekbid TIK OSIS.
Nggak terlalu banyak sih adaptasinya, karena semua proker komisi D itu bisa dikerjain dari rumah, jadi nggak terlalu masalah juga pas di kondisi pandemi kayak gini. Oh ya, karena lagi pandemi juga, kita ada beberapa tambahan tugas dari komisi lain. Karena beberapa proker MPK itu juga bergantung sama komisi D. Buat adik-adik Puspanegara 72 yang suka bidang multimedia kayak desain grafis, videografi, fotografi, boleh banget nih buat daftar di komisi D. Karena di komisi D ini minat kalian bakal berkembang banget dan tugasnya juga sesuai sama minat kalian. Jadi kalian bakal enjoy buat ngejalanin proker-proker yang ada. Di komisi D juga bakal banyak sangkut pautnya sama komisi lain, jadi kalian bisa lebih mengenal komisi lain. Sukanya di komisi D itu bakat kalian bakal berkembang banget di sini. Ide-ide kalian bakal diterima dengan baik, dapat banyak teman juga. Sama kalian juga bakal sering dibutuhin sama banyak pihak karena bakat kalian di bidang ini. Buat dukanya itu, karena setiap proker ada deadline-nya, kalian gak bisa buat tanda pekerjaan. Kalian juga bakal dituntut buat tanggap mengatasi suatu masalah. Karena tugas-tugas di komisi ini kan banyak bergantung sama teknologi. Karena kita menggunakan teknologi, maka peluang kendalanya bakal lebih banyak. Jadi di komisi D ini kita butuh orang yang bisa menerima masukan dari orang lain. Karena kan di sini ada banyak orang, tentunya juga bakal ada banyak ide dari teman-teman yang lain. Kita juga butuh orang yang bisa memanajemen waktu dengan baik karena setiap proker ada deadline-nya. Kita juga butuh orang yang fast respon. Di komisi D juga butuh orang yang kreatif dan inovatif, karena di komisi D bakal selalu butuh ide kreatif dari kalian. Kemudian kita juga butuh orang yang punya minat dan bakat di bidang multimedia, dan yang terakhir bertanggung jawab sama prokernya. Pesan kita buat 72, semoga kalian bisa manfaatin kesempatan kalian buat join organisasi, event maupun kegiatan lainnya yang ada di MACE. Dengan kalian join kegiatan-kegiatan tersebut, pastinya bakal bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Bisa juga buat menambah pengalaman dan relasi di SMA. Mari saide dengan gabung di komisi D.